Di pertemuan kita kali ini kita akan membahas pengembangan aplikasi pada Flutter atau menggunakan framework Flutter dengan MVVM arsitektur ya. Nah, saya harap adik-adik atau teman-teman sekalian telah memahami layout dasar dari Flutter, kemudian manajemen state. Bagaimana kita menata layout menggunakan row dan column, kemudian memberi desain pada layout menggunakan kontainer. Kemudian bagaimana mengatur perpindahan route menggunakan navigator builder ataupun on tap, on press dan sebagainya. Nah, karena kali ini kita akan membahas mengenai MVVM. MVVM itu adalah sebuah konsep pengembangan yang umum digunakan, basic ya, dalam sebuah pengembangan aplikasi mobile. Nah, dari beberapa referensi dari literatur yang saya baca dan saya pun mencoba untuk membandingkan antara pengembangan Flutter dengan metode basic dan MVVM itu memberikan hasil bahwa MVVM ini memiliki performance yang lebih bagus. Jadi MVVM itu adalah model view dan view model ya. Lalu apa sih fungsinya dari konsep ini? Ya, secara detail kita akan bahas dari data itu dibuat di model ya, entah itu nanti dalam database lokal menggunakan SQLite ataupun dari API service itu sumber datanya dari model ini ya. Selanjutnya dari model ini ketika akan ditampilkan dalam view maka harus melewati dulu view model. Nah, di dalam view model ini akan terdapat beberapa kelas objek sesuai dengan entitas yang akan kita gunakan. Ya, dari kalau kita menggunakan API itu sumbernya berupa JSON data. Nah, di sini kita akan convert menjadi sebuah objek. Nah, objek itu nanti akan ditampilkan entah tetap menjadi objek ataupun dalam sebuah list yang akan di-build atau ditampilkan di layoutnya ya. Jadi demikian prosesnya ya. Oke, untuk itu kita akan langsung saja. Jadi saya telah memiliki sebuah aplikasi. Jadi kalau kita buat aplikasi apa namanya baru di di apa namanya di Flutter, maka kita akan diberikan sebuah hello world seperti ini. Nah, kita akan coba sederhanakan ini dulu. Jadi kalau ini ada banyak coding yang tak terpakai, nah itu menggunakan stateless widget, kemudian stateful, itu sudah kita bahas di video sebelumnya. Namun sekarang kita akan mengulang kembali, jadi kita akan menyederhanakan ini ya. Saya biasanya tidak memakai eee, kelas yang di bawah ini ya. Jadi kita akan pakai kelas baru, jadi yang nggak terpakai kita hapus saja. Oke, di folder ini akan ada beberapa folder di lib nih ya, di library-nya akan terdapat beberapa folder, pertama misalnya terkait dengan manajemen data. Jadi saya memisahkan biasanya UI untuk tampilannya, layoutnya, kemudian folder model untuk kita naruh eh, view modelnya, dan folder service biasanya saya gunakan untuk menaruh apa namanya semua jenis API semua jenis API ya, sumber data yang nanti digunakan di sistem ya. Oke. Nah, untuk itu kita akan mulai dari UI-nya dulu. Kita akan menampilkan sebuah homepage di dalam main ini, tetapi kita ambil homepage-nya dari sini ya. Katakanlah misalnya home page ya, dot. Nah, di sini kita akan mencoba menggunakan stateful. Jadi ada perbedaan antara stateful dan widget. Yang apa namanya yang simpel sekali membedakan adalah kalau stateful kita dapat melakukan manipulasi data, mengupdate
variabel yang ada di dalamnya secara real time. Tetapi kalau dengan stateless, kita hanya bisa mengupdate variabel yang ada di dalamnya sesaat sekali pada waktu load pertama state tersebut. Ya, jadi saya gunakan homepage dulu sebagai apa namanya, untuk gunakan stateful ya. Nah, untuk itu ketika kita menggunakan apa namanya, Visual Code, ini kita udah auto complete, udah gampang ya. Jadi nggak perlu repot, nggak perlu khawatir eee, harus ngapalin cinta. Oke. Nah, secara anatomi, jadi dalam sebuah page itu kita selalu gunakan scale code, nah karena di dalamnya scale code ini lengkap, ada bar-nya, kita dapat mengisikan judul pada setiap eee, apa namanya, state ya, atau interface-nya. Di dalamnya kita bisa isi title, katakanlah title ini basisnya teks sehingga kita harus bungkus dalam sebuah teks, home ya. Oke. Berikutnya setelah app bar kita perlu body, tempatnya nampilin dari data kita nanti. Jadi sederhananya kita akan return sebuah sorry bukan return, apa namanya, kontainer biasa ya. Kontainer lalu kita isi cell berupa teks. Ya. Oke. Katakanlah homepage ya. Oke. Nah, di sini saya akan gunakan center. Nah, setelah ini dalam Flutter kita belum memanggil ini, oleh karena itu kita akan panggil di homepage ini. Homepage ya, oke, katakanlah demikian. Jadi title ini tidak saya kirim, tapi saya tampilkan secara statis di halaman tersebut di UI-nya ya. Lalu bagaimana tampilannya seperti ini ya. Jadi udah real time menggunakan hot reload, itu keunggulan, salah satu keunggulan yang paling apa namanya, yang paling menarik dari Flutter. Oke. Berikutnya, jadi homepage kita sudah punya, kita akan membuat dua page nanti ya. Kita akan membuat dua page. Yang pertama, yang berikutnya kita akan buat karena studi kasus kita akan menampilkan sebuah data petani ya. Jadi kita buat petani page dot. Di sini juga kita akan gunakan stateful. Ya, petani page tetap ada stateful-nya. Oke, sudah ya. Nah, berikutnya bagaimana mengatur perpindahan tersebut? Kita akan gunakan ada banyak cara. Jadi nanti kita bisa gunakan tab bar, kita bisa gunakan button bar juga boleh. Kalau button bar itu sekalian di load, jadi seperti kalau kita membuat sebuah website seperti tab bar ya. Ya, seperti tab bar, jadi semua di load sekalian. Kita hanya tinggal memilih page mana yang akan kita tampilkan. Nah, dengan button bar kita dapat memilih per page untuk kita tampilkan. Oke, jadi kita gunakan button navigation bar ya. Button navigation bar. Oke. Ini setelah itu type-nya kita gunakan yang fix ya. Button navigation bar type, button navigation bar, oke sebentar, bar type fix ya. Setelah itu kita perlu yang penting adalah tadi settingannya aja banyak, entar nanti warna, kemudian ukuran ya. Tapi yang penting adalah current index, jadi karena nanti ada beberapa menu. Jadi menu apa yang aktif? Kalau ini homepage berarti current indexnya kita akan gunakan 0 ya. Kemudian ketika on tab ya, ketika on tab di apa namanya, di masing-masing icon atau button tersebut, kita akan lakukan apa? Ya, sehingga di sini kita akan melakukan perpindahan page berdasarkan current index dari si button tersebut. Ya, berdasarkan indeks yang kita pilih.
Oleh karena itu kita di dalamnya perlu switch. Switch untuk oke, kita perlu switch. Ketika kita memilih 0 misalnya, maka yang tampil adalah halaman beranda ini, homepage ini. Nah, caranya nampilin ada banyak. Ada nanti menggunakan root, kemudian kita juga bisa menggunakan navigator of content ya. Oke, saya akan gunakan salah satu dulu. Titik of context, kemudian push replacement ya. Karena nanti ketika kita perpindah halaman, kita akan menghapus state ini. Jadi ketika nanti kita pindah ke halaman petani, kita akan menumpuk state ini, state si beranda ini. Oleh karena itu kita gunakan push replacement. Ya, ntar kita coba perbedaannya dengan push ya. Kemudian kita akan menggunakan material page routing untuk memanggil kelas yang akan kita tampilkan. Material page route, kemudian di dalamnya ada builder, kemudian builder konteksnya kita ambil. Setelah itu kita mau apakan? Kita akan memanggil petani ya, petani page. Oke, kita akan memanggil petani page. Nah, jadi seperti ini. Berikutnya ketika case-nya case 1 baru kita akan memanggil petani page. Tetapi kalau case 0 kita akan memanggil si halaman ini. Ya, jadi home page. Ya, oke. Kemudian ini masih ada error. Ya, kalau ada error demikian, ini berarti masih ada yang kurang. Ya. Button navigation bar. Oke. Sebentar, on tab. Rasanya ada yang kurang nih. Oh iya, itemnya belum ya. Item untuk ikonnya yang ada tulisan dan logonya ya. Ini yang penting selain indeksnya tadi. Button navigation bar item. Button navigation bar item ya, ini dia. Oke. Setelah itu di dalamnya ada icon, kita ambil dari library-nya si material page aja. Kita gunakan home ya. Berikutnya kita akan gunakan, sebentar. Oh, ini harus kita ambil dari widget dulu ya. Icon. Oke, baru kita panggil icons.home ya. Berikutnya title-nya kita akan isi tulisan home ya. Oke. Oh sorry, ini title-nya bahasanya widget text, sehingga kita harus bungkus home. Oke, di bawahnya ini tinggal kita copy ya. Ini petani. Oke. Ini user barangkali biar beda ya. Oke, kita akan coba seperti apa jadinya. Oke, sebentar, ada yang kayaknya harus restart. Oke, setelah itu kita akan menggunakan ya, sudah ya. Jadi kalau mau ganti color, ntar kita gunakan background color di sini. Color colors dot green misalnya. Oke. Blue. Oke, biar matching blue ocean. Oke. Nggak kelihatan ya. Oke, sebentar.
kita akan mencoba lagi dengan color lain. Oke, kita hilangkan aja colornya dulu. Nah, berikutnya button ini juga akan kita bawa di apa namanya, di petani pig. Oke, jadi di sini ada app bar sama ya, app bar. Oke, sebentar. Petani. Oke, berikutnya di bawahnya body kita gunakan sementara center aja dulu ya biar kelihatan. Child. Oke, sebentar. Petani. Oke, nah sekarang di sini baru buttonnya. Kita paste aja ya. Coba kita lihat. Nah, di sini kita perlu atur karena pig-nya belum kita load ya. Nah, ini lemahnya kalau kita menggunakan material pig road. Jadi setiap UI harus setiap kelas yang akan menggunakan kelas tersebut mesti kita add dulu ya. Oke, nah current indexnya berarti kita gunakan satu. Current index nanti ada hubungannya di sini yang aktif ya. Kalau yang biru berarti itu aktif. Kalau yang hitam berarti idle ya. Nah, beda ya. Oke. Jadi ketika kita menggunakan push replacement, ketika kita sekarang berada di state-nya si home, kita klik petani maka state si home itu dihapus dan di replace dengan state baru. Oke. Nah, sebentar kita akan coba menggunakan apa namanya push biasa ya. Oke. Nah, ceritanya nanti di sini homepage, kemudian di sini ada daftar petani yang kita ambil dari objek. Nah, untuk itu kita akan mencoba menerapkan sebuah konsep MVVM secara sederhana.